Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini, sama-sama kita mau belajar lagi dari firman Tuhan yang ada, karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita kesanggupan untuk kita menjalani hidup kita di hari-hari ini. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kami mau diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari ini. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami, untuk firman-Mu datang, firman-Mu berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang selalu hadir dalam hidup kita. Dia tidak memandang dari antara kita. Dia tidak memandang kita kaya, kita miskin, dia baru datang. Dia tidak memandang itu. Tetapi dia memandang hati kita yang mau tertuju kepada Tuhan. Dia memandang hati kita yang mau melekat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dalam kesetiaan, di dalam ayatnya yang ke-18 bagian B, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru dalam kesetiaan. Berarti bukan asal berseru, tetapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah di antara kita pada malam hari ini sudah memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan? Apakah seruan kita lakukan secara setia? Atau kita melakukannya ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan saja, melihat mujizat saja, mau melihat Tuhan itu bekerja saja, baru kita datang berseru kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang demikian? Jikalau kita adalah orang-orang demikian, mari buka pikiran kita bahwa di hari-hari ini Tuhan ingin melihat orang-orang yang bukan hanya sekedar mau meminta-minta pertolongan dari Tuhan saja. Tetapi Tuhan mau kita datang berseru dengan setia. Berarti terus-menerus. Tidak putus-putusnya. Walaupun dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan keputusasaan, kita tetap datang kepada Tuhan. Nah, dikatakan bahwa di ayat yang ke-8 di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Itu berkaitan dengan ayat yang ke-18 yang kita renungkan saat ini. Di ayat yang ke-8, sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sifat Allah itu dia itu panjang sabar, dia itu setia, dia itu penuh dengan kasih. Dan di ayat yang ke-18 adalah respon, di mana ketika orang yang percaya kepada Tuhan, itu datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan apa yang sudah dia lakukan. Jadi ketika kita orang-orang percaya, kita datang berseru kepada Tuhan, kita datang mencari Tuhan, Tuhan itu dekat. Tuhan dekat artinya Tuhan hadir, Tuhan terlibat dalam hidup kita. Orang-orang percaya harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada
di saat keadaan kita bagaimanapun. Nah, pemazmur juga ingin menunjukkan bahwa relasi dengan Tuhan itu bersifat dua arah. Dan ia akan menjawab dan dia terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan itu terlibat dalam hidup kita. Dia tidak setengah-setengah ketika dia memberikan berkatnya kepada kita. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan kasihnya kepada kita. Apa yang dapat kita berikan selain kita berseru, kita datang menyenangkan hati Tuhan. Berseru berarti adanya doa di dalamnya, adanya penyembahan, adanya penyerahan, adanya pengagungan, adanya penghormatan kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-18 ini dikatakan bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat bukan soal Tuhan itu dekat karena kita tahu Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Dia maha hadir. Bukan hanya soal itu, tetapi Tuhan itu hadir bagi setiap orang yang berseru dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan mendengar. Dia itu mendengar, dia itu peduli, dan dia itu akan merespon. Karena ada seruan di dalam hati umatnya. Siapa yang berseru itu? Kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang bersandar, kita yang berdoa kepada Tuhan, kita ini yang berseru kepada Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, dan di sini pemazmur juga ingatkan, bukan hanya sekedar kita berseru saja, tetapi harus dengan kesetiaan. Ingat baik, dengan kesetiaan. Garis bawahi, dengan kesetiaan. Karena Tuhan itu bukan hanya mencari orang-orang yang hanya sekedar berseru, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang berseru dengan hatinya, dengan ketulusan hati, berarti tidak ada kemunafikan dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah kesetiaan itu didapati di antara kita? Mari kita sama-sama mau belajar dan kita mau mengejar kesetiaan itu, agar Tuhan selalu ada buat kita. Di saat kita hanya berseru saja Tuhan sudah dekat. Apalagi kita berseru dengan kesetiaan. Tuhan begitu dekat dan melekat dan kita terikat dengan Tuhan. Pahami Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia itu susah didapati. Biarlah Tuhan mendapati orang yang setia itu di antara kita. Saya tidak membawa kita lebih jauh lagi untuk merenungkan firman Tuhan ini. Tetapi biarlah firman Tuhan yang datang pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk memahami bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, ada hubungan yang dekat, ada relasi yang dekat, ada sesuatu yang terhubung kembali, ada sesuatu yang mungkin sudah mulai pecah, sudah mulai pudar. Tuhan ingatkan kita untuk terhubung dengan Tuhan dengan kita berseru kepada Tuhan. Sama-sama kita mau belajar karena kita mau mengikuti setiap firman Tuhan yang ada. Saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi saya percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita untuk memahami lebih lagi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan, memberikan kami suatu pemahaman bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mendapatinya di antara kami, agar kami boleh memahami apa yang menjadi mau Tuhan. Kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami mengerti kapan dan harus kami lakukan kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa syukur kami pada malam hari ini. Ampuni setiap salah, dosa, dan pelanggaran kami, agar kami boleh
terus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Is our God.